Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah, dan apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini terjadi koreksi tipis sebesar 0,14%, dengan total market cap di 2,46 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,09% dan penurunan volume juga sebesar 0,37%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin koreksi sebesar 0,17% di angka 66.609. Bad newsnya apa? Bad newsnya dia daily close di bawah dari MA20 karena jam 7 pagi tadi Bitcoin itu daily close di angka 66.424 ya. 21. Itu artinya dia kembali daily close di bawah dari MA20. Kenapa ini sedikit menakutkan? Karena kita bisa lihat di sini ya, terakhir kali Bitcoin melakukan itu ya, di mana dia itu daily close sedikit di atas nih dari MA20. Sedikit di atas seperti ini, udahnya turun lagi ke bawah. Nah, itu yang sedikit kita takutkan ya, di mana dia hanya reclaim sehari, udahnya besoknya turun lagi. Tapi ya lagi-lagi masih belum ada konfirmasi. Kita lihat dulu sampai besok ya, karena ya sebenarnya gini, kan gue dibilang dari kemarin, bukan cuma MA20 sebenarnya jadi penting ya, MA50 dan 20. Gue udah bahas di DCWT 2 hari lalu. Jadi PR-nya bukan cuma menaklukkan 20, tapi menaklukkan juga MA50. Karena pada faktanya kita bisa lihat kayak gini, kalau sudah terjadi death cross antara MA20 dan 50, biasanya MA20 akan kerjasama dengan MA50 gitu ya. Jadi mungkin kesannya di sini lu di jab, ini di straight ya. Bam bam turun. Nah, jadi lagi-lagi sebelum dia bisa menaklukkan dua-duanya masih belum aman gitu. Dan ya lu lihat sendiri sekarang bahkan belum kena MA50 aja udah turun duluan. Jadi ya semoga sih bisa reclaim. Tapi ya kita lihat kalau sampai mulai reject oleh MA20 sebagai resisten, siap-siap ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut membuat lower low. Karena ya lu lihat sendiri, kalau sampai ini menjadi resisten dan mulai turun, artinya apa? Ini adalah suatu lower high, dan lower high adalah pertanda pelemahan tren yang lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, itu kurang lebih. Selanjutnya kita balik lagi ke sini ya. Untuk Ethereum terjadi rally sebesar 1,17%. Overall dia lebih oke dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dia berhasil mantul di struktur 3156. Jadi ya lagi-lagi untuk Ethereum hari ini lebih cenderung bullish dibandingkan BTC ya. Oke, next kita akan reminder bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, maupun juga memes. Untuk economic calendar kita hari ini ya, dari US itu ada apa nih ya? Dari US tanggal 24 April hari Rabu akan ada data. Yang pertama adalah durable goods orders bulan Maret ya, bulan Maret. Di sini harapan kita adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Maka harapan kita itu dia lebih rendah daripada 2,5%. Selanjutnya akan ada juga crude oil inventories. Untuk crude oil inventories ini harapannya adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena korelasi minyak yang memang negatif dengan USD gitu ya. Itu untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 April. Untuk besok tanggal 25 April, hari Kamis, coba kita intip dulu. Dan dari US akan keluar GDP. Nah, ini penting ya GDP, karena dengan GDP yang turun ya, apalagi turun 2 kuartal berturut-turut, itu adalah pertanda bahwa resesi akan terjadi atau arguably sudah terjadi ya. Nah, apabila itu terjadi di US, itu akan mempercepat US untuk melakukan QE ya. Tapi kalau QE-nya telat, kayak yang gue udah pernah bahas di beberapa DCWT sebelumnya, di mana di 2020 ya, COVID crash, itu terjadi resesi duluan, penurunan interest rate akan diikuti dengan penurunan harga juga. Ya, terjadi seperti itu karena resesi dulu. In theory, kalau Jerome Powell berhasil melakukan soft landing ya, alias tidak terjadi resesi dulu, tidak terjadi economic downturn di US,
bisa saja langsung mulai meningkat. Ya, tapi secara sejarah sih menyatakan biasanya akan selalu telat untuk QE dan telat juga untuk QT. Ya, memang seperti itu ya. Suka nggak suka memang Bank sentral tuh seringkali telat ngapa-ngapain ya karena datanya seringkali lagging. Lalu jam setengah 8-nya akan ada initial jobless claim juga, ini juga penting ya. Langsung berhubungan juga dengan kebijakan the Fed. And that's it. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari Venezuela di mana mereka ingin accelerate cryptocurrency shift ya untuk oil sanctions mereka ya. Seperti kita tahu US ini sering kali dikritik mempersenjatai US dollars dengan membuat sanksi-sanksi yang membuat orang tuh jadi nggak bisa berbisnis secara internasional. Seperti yang kita tahu BRICS ada rencana untuk membuat kripto sendiri untuk transaksi antara negara mereka ya. Dan sepertinya Venezuela juga mulai tertarik untuk menggunakan cryptocurrency. Lagi-lagi asalnya kenapa? Karena cryptocurrency ini tidak bisa disensor ya. Saat seseorang ingin melakukan transaksi, A dan B sudah setuju dengan pembayaran dengan Bitcoin atau dengan kripto apapun, that's it, beres ya. Tidak ada pihak ketiga seperti US yang ceritanya kan mereka nge-print USD ya. Kalau tiba-tiba dia misalkan ada masalah dengan negara tertentu, dia akan memberikan sanction ya sehingga dia ya bisa dibilang weaponize US dollars sehingga mereka yang tadinya bisa berbisnis dengan USD mereka bisa stop. Nah, itu adalah influence dari US. US nggak mau hilang itu ya. Nah, tapi kripto karena dia bentuknya itu tidak permissible ya, dia itu permissionless ya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi transaksi siapapun. Nah, jadi banyak orang yang tertarik untuk adopsi. Ya, we'll see apakah negara-negara lain juga akan mulai mengadopsi kripto untuk melakukan transaksi supaya tidak dibully lagi oleh US. Ya lagi-lagi US udah kelamaan ngebully pakai cara ini ya. Berapa sering mereka membuat sanction yang ujung-ujungnya memaksa orang untuk tunduk terhadap US. Next kita akan ke reminder why we invest. Bukan cuma di kripto ya, tapi why we invest. Karena kita bisa di sini emas ya 1 troy ounce gold ya di US tahun 1933 ya. Wah, udah lama banget ya. Kemungkinan besar rata-rata orang yang nonton ini belum hidup di 1933 ya karena ini sebelum Perang Dunia Kedua. Kita bisa lihat di sini hanya 20,67 dolar. Visualisasinya cuma segini aja ya. Nah, sekarang 2020 ya, 1 troy ounce US gold coin adalah 1.770 USD. Hitung sendiri deh ya, inflasinya sebesar apa. Ini adalah salah satu currency terkuat di dunia, US dollars. Siapa yang nggak terima US dollars? Rata-rata semua orang terima US dollars dan seringkali disebut sebagai safe haven. Tapi pada faktanya safe haven pun ya, haven di sini kita bisa lihat inflasinya pun nggak main-main. Gitu. Jadi that's why we invest. Bukan cuma di kripto, di emas boleh ya, saham boleh, tapi jangan saham gorengan. Kripto pun bukan di kripto gorengan juga, jadi ya ini lebih ke Bitcoin ya, lebih ke Bitcoin. Ethereum pun bahkan bisa dibilang nggak benar-benar masuk ke dalam kategori ini karena perbandingan dengan gold. Ya, jadi ingat, suka nggak suka orang yang tidak invest itu akan merasakan ini ya. Jadi siap-siap ya, makanya buat lo yang gak invest, coba pikir-pikir lagi kenapa lo harus pertimbangkan untuk invest. Karena ingat, fiat lo selalu bocor dari tahun ke tahun. Next kita akan geser ke TA ya. Untuk TA kita bisa di sini seperti yang gue sudah katakan tadi, kondisinya sedikit mengkhawatirkan karena baru sehari reclaim langsung daily close di bawah dari EMA 20 ya. Masih ada harapan untuk bisa diklaim lagi sih, tetapi sedikit mengkhawatirkan kok cepet banget gitu dropnya ya. Sekali lagi seperti yang gue katakan di beberapa hari lalu ya, bukan cuma EMA 20 yang menjadi permasalahan, EMA 50 juga seperti yang gue sudah demonstrate tadi di depan ya. Kalau cuma bisa menaklukkan salah satu, biasanya itu adalah pertanda untuk dia ke reject sama yang satunya gitu. Jadi cuma satu mendat ke reject. Nah, itu biasa lanjut membuat lower low. Jadi harus hati-hati ya. Bukan pasti, tapi biasanya begitu ya. Tentunya skenario yang banyak diharapkan oleh orang-orang yang nyangkut terutama di sini adalah skenario di sini ya. Di mana dia awalnya ke reject, tiba-tiba reclaim ya. Tetapi jangan lupa, ini nggak pure TA ya.
Ini nggak pure TA, ini adalah campur tangan dari hype apa? Hype apa yo? Ingat nggak? Ini adalah campur tangan hype dari halving ya. Nah, orang mungkin bertanya, loh bang, ini kan waktu Februari, halving kan April, kok udah ngepam duluan? Ini dia the classic apa? Front running, sama kayak ETF spot. ETF spot tuh di sini, kok udah duluan ngepam? Nah, orang-orang yang tahu, orang-orang yang sudah ngerti markets, pengen front running. Mereka tahu ada satu event penting, mereka akan beli duluan, gitu ya. Gue cukup yakin kalau sampaikan di sini nggak ada ETF spot ya. Bukan ETF spot. Kalau setelah ETF spot itu nggak ada halving, kemungkinan bisa lebih dalam ya. Nah, tetapi karena ada halving jadi kebantu lagi ngepump selanjutnya. Nah, jadi ingat ini yang kita harapkan, mungkin dari kebanyakan orang yang berharap seperti ini lanjut lagi naik. Tetapi ini nggak pure TA, ini campur tangan dengan ya ada halving. Kali ini kita nggak punya news gede nih, jadi ya harus lebih ekstra hati-hati dan maybe ini adalah koreksi besar yang kita tunggu. Ya, koreksi besar yang kita tunggu. Bang, kok tiba-tiba naik gimana lu bang? FOMO nggak? Ya enggak lah, gue udah akumulasi tetap di sini ya. Kemarin sempat ada yang ngomong, bilang aja lu pengen akumulasi di bawah, lu belum beli. Siapa bilang? Gue udah beli di sini ya. Jadi gue sih tenang, mau ngepam sekarang juga gue senyum-senyum aja. Orang gue udah akumulasi dari di sini kok. Di masa-masa orang semua bilang Bitcoin itu sampah ya. Waktu di sini gua akumulasi ya. Di sini akumulasi ya. Di sini akumulasi. Di mana lagi? Akumulasi ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini mau langsung ngepam juga gue senyum maksimum kok ya. Tapi ya kalau gue pribadi ngelihatnya ini masalah cycle-nya mau lebih cepat atau enggak. Kalau cycle-nya lebih cepat, topnya lebih pendek gitulah. Buat lo yang nyangkut-nyangkut nanti malah harapannya aneh-aneh, ujung-ujungnya malah nyangkut lagi di pucuk lagi gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih mau ngepam nggak masalah, gue tetap akumulasi kok. Gue udah bilang, cuman akumulasi gue lebih kecil karena gue rasa ada kemungkinan bisa lebih dalam. Itu dia bedanya trader dengan apa? Pejudi gitu. Kalau pejudi pengennya all in di satu titik. Wah, satu titik all in jebret profit langsung sehari kaya ya. Nah, kalau gue sih enggak, akumulasi aja terus ya, tapi pelurunya lebih kecil gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Indeks dolar kita bahas tipis-tipis aja. Kita bisa lihat di sini indeks dolar itu melemah. Ya, that's good news. Ya, dia melemah. Tetapi ya dibilang gede banget juga enggak sih. Tapi ya minimal ada pelemahan lah ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat indeks dolar, Bitcoin dominance juga melemah. Ternyata gagal bounce di EMA20. Bagi para pemegang altcoins mungkin sedikit senyum-senyum ya. Dan EMA20 sepertinya mulai menjadi resisten. Kita lihat apakah dia bisa tembus 54,92% sebagai support atau tidak. Karena kemarin dia respect it as a support ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Sekali lagi gue ingatkan ya, kunci dari anti FOMO adalah terus akumulasi ya. Nah, tapi kalau lo mungkin sama kayak gua berpikirnya bahwa ini kemungkinan bisa lebih dalam. Karena ya lo lihat sendiri deh ya 7 bulan udah begini ya. Menurut lo healthy gak sih? Sehat gak sih kalau gini lanjut lagi ke atas? Mau berapa bulan? Mau 8, 9 bulan? Gak pernah ada koreksi? Kayaknya gak pernah sebanyak itu deh ya. Sepanjang yang gue lihat aja paling panjang itu 5 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan paling panjang. Ini 7 tuh rekor setahu gue ya. Kalau ada yang tahu lebih panjang lagi, ada berapa bulan berturut-turut bullish, boleh komen di bawah. Tapi yang gue ketemu di sini adalah ini yang paling panjang sepanjang masa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ketinggalan 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan berturut-turut bullish candle. Itu nggak pernah sepanjang masa. Nah, apakah make sense tiba-tiba jadi 8, 9, 10, 11 gitu? Menurut gue highly unlikely. Dari cycle-cycle sebelumnya yang lebih gila pun gitu ya, ada koreksi minimal 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih tetap melakukan akumulasi. Jadi jangan kasihan sama gue, jangan takut gue FOMO. Enggak. Ini mau naik besok jadi 20 juta juga kesannya gue senyum full karena gue udah akumulasi di bawah banget gitu loh. Gue akumulasi itu di sini gitu loh. Gue akumulasi gede-gedean tuh di daerah sini nih. Paling gede itu di daerah sini gitu loh. Jadi nggak usah khawatir sama gue kok. Gue very profitable ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limitnya kita bisa lihat di sini ya. Buy limit pertama berarti jebol ya. Buy limit pertama jebol, buy limit kedua di angka 65.463 dan buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini retest pertama sudah terjadi di MA20 sebagai resisten ya. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Bitcoin di bawah atau di atas dari MA20 ya. Kalau di bawah dari MA20 ya berarti di sini ya. Nah, kita bisa limit posisi short di MA20. Di tes kedua kita otomatis kebuka posisi shortnya. Nah, target TP posisi short kita di angka 65.463. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 65.463. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin, very easy, dan seperti yang gue bilang ya, PR dari Bitcoin adalah menaklukkan MA20 dan 50 kalau dia ingin lanjut ke atas. Karena kalau dia masih reject oleh MA50 for now ya, ini adalah mempertandakan pelemahan tren lagi ya. Karena kalau sampai di sini terjadi suatu lower high, possibility untuk lanjut membuat lower low semakin besar ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum sedikit berbeda dibandingkan dengan Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini kondisinya itu setelah reclaim kemarin lusa tanggal 22, dia itu berhasil mantul di 3156 tetapi masih reject oleh MA20. Secara struktur berarti ya masih sama, buy limit juga masih sama. Buy limit ke-1 di 3156, buy limit kedua di 3014 dan buy limit ketiga di 2920,7. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi, retest kedua nyaris, kita makanya bisa pasang limit posisi short di MA20. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 3156. Dan di waktu bersamaan kalau sampai posisi short kita kena target TP, kita otomatis juga kebuka posisi long. Karena kemarin juga sudah terjadi retest pertama di angka 3156 sebagai support. Jadi kalau di sini kena target TP posisi short, kita otomatis kebuka posisi long. Nah, posisi long kita target TP-nya di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum overall. Quite easy untuk ini ya, untuk dimengerti menurut gua karena nggak terlalu ribet. Dan seperti yang gue bilang ya, bull market itu bukan yang seperti ini ya. Ini tuh jarang terjadi bull market kayak begini.
Banyak orang yang kesannya berpikir, wah gampang ya kripto asal aja beli profit. Ya lu beli di sini pun profit karena paling sehari 2 hari untung lagi. Tapi lu bisa nggak kalau sampai lu akumulasi di sini terus drop kayak gini gitu. Nah lu nggak biasa. Kalau nggak biasa panik ujung-ujung cut loss. Kalau gue pribadi ya setelah beberapa cycle nih masuk cycle ketiga gue ya karena gue mulai dari 2016 ya. Yes, ini cycle ketiga ya. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh yang lebih mendekati ke bull market tuh kayak begini ya. Ada masa-masa konsolidasi yang membosankan, udah ngedam, udah ngedam konsolidasi lagi. Nah, biasanya orang-orang FOMO itu nyangkut di sini panik, cut loss. Kripto sampah. Ngepam lagi, wah asik. Buka lagi posisi, wah profit nih, ngedam lagi. Aduh, gimana ya? Aduh, cut loss. Tuh kan, kripto sampah benar. Ngepam lagi, terus diulang ya. Jadi jarang sebenarnya kayak gini. Yang siapapun beli ngasal dimanapun profit gitu. Biasanya akan ada flush out untuk para newbies yang nggak ngerti apa-apa gitu. Market tuh kayak punya flush out sendiri buat orang-orang yang nggak belajar TA lah gitu kasarnya ya. Jadi ya makanya apa? Kuncinya adalah belajar TA, terus memperdalami fundamental dan juga ya suka nggak suka on chain begitu ya. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Lu ikuti 3 aturan itu, probability lu untuk lebih profitable itu sangat lebih besar dibandingkan kalau lu break 3 rule itu. Karena kalau itu tuh menurut gue 3 paling mendasar. Lu break itu sulit untuk bisa jadi trader atau investor yang successful di market apapun. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.